Kita harus memprioritaskan SDM, guru-guru harus kita prioritaskan. Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sudah memikul harapan besar dari rakyat Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kepemimpinannya akan membawa perubahan signifikan? Dan apa yang dikerjakannya di awal masa kepemimpinannya? Dalam 10 hari pertama masa jabatannya, Prabowo langsung gerak cepat. Gebrakan di bidang hukum langsung dihadirkan dengan membongkar sejumlah kasus korupsi. Tidak main-main, puluhan koruptor berhasil ditangkap. Sejumlah kasus korupsi tersebut diantaranya pemeriksaan terhadap pejabat PT Aset Pasifik dan Darmex Plantation dalam kasus dugaan TPPU yang melibatkan sejumlah perusahaan dalam kelompok PT Duta Palna Group pada periode 2021 sampai 2022 yang mencapai kerugian 1 triliun rupiah. Ini adalah kasus lama yang kemudian bisa diusut kembali. Kemudian ada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT pada Oktober kemarin. Ketiga hakim ini ditangkap karena dugaan suap dalam kasus pembebasan Ronald Tanur. Tidak berhenti sampai di situ, mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Sumatera Barat, SF, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Kemudian, 4 tersangka dalam kasus jembatan timbang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, resmi ditahan sehari setelah Prabowo dilantik. Keempat tersangka ini diduga terlibat pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung jembatan timbang Pontianak yang menimbulkan kerugian negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Lalu, Menteri Pertanian di Kabinet Prabowo yakni Amran Sulaiman juga langsung mencopot 3 pejabat eselon 2 dan 3 yang terbukti menerima suap mencapai 10 miliar rupiah. Tapi nih yang paling terbaru, di mana Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 sampai 2016. Tom Lembong disebut berperan dalam memberikan izin impor 105 ton gula mentah, yang mana saat itu Indonesia masih surplus gula. Terobosan lain yang dilakukan Prabowo Subianto adalah dengan memajukan industri dalam negerinya. Salah satunya dengan memaksimalkan perusahaan plat merah PT Pindad. Caranya dengan meminta kepada menteri di jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Maung Pindad sebagai mobil dinas. Rencananya, mobil Maung ini akan digunakan juga oleh para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon 1 di setiap kementerian. Menurut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebut kalau pembicaraan soal Maung akan digunakan di setiap kementerian sudah ada sejak pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Hal ini tentunya menunjukkan komitmen untuk memberdayakan dan menggunakan produk dalam negeri. Nah, apakah rencana ini akan terlaksana? Untuk saat ini, menurut Erick Thohir, PT Pindad sudah dalam tahap persiapan memproduksi mobil Maung. Menurutnya, PT Pindad sudah menerima pesanan lebih kurang 4.600 Maung Garuda dari Kementerian Pertahanan. Dan rencananya, pesanan ini akan terpenuhi dalam 2 tahun mendatang. Sementara untuk rencana penggunaan Maung untuk menggantikan mobil dinas menteri, belum mulai diproduksi. Untuk mewujudkan ini, masih menunggu tindak lanjut. Karena hal ini berkaitan dengan proses pengadaan dari masing-masing kementerian dan instansi. Tapi PT Pindad mengaku siap untuk instruksi Presiden untuk memproduksi Maung sebagai kendaraan dinas menteri di Kabinet Merah Putih. Sementara gebrakan Prabowo di pentas global adalah dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi ekonomi BRICS Plus. Keinginan Indonesia masuk dalam aliansi sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono saat mengikuti KTT BRICS tanggal 22-24 Oktober 2024 di Rusia. Sugiono juga sudah bersurat ke Menteri Luar Negeri Rusia agar Indonesia disetujui jadi salah satu anggota aliansi. Tujuan untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS adalah untuk memperluas kemitraan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. BRICS dinilai bisa jadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal. Selain itu, negara-negara BRICS sudah lama menjadi tujuan ekspor Indonesia. Artinya,
Indonesia punya kesempatan untuk menurunkan tarif dan mengurangi hambatan lain bagi produk yang diekspor. Indonesia juga bisa mengurangi dampak naik turunnya nilai dolar Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang negara-negara BRICS dalam perdagangan. Dari sisi investasi, BRICS juga menarik karena negara-negara anggotanya menyumbang 21,2% dari total investasi asing di Indonesia. Nah, harapannya ke depan bisa menarik lebih banyak investor dari negara-negara ini. Salah satu janji kampanye Prabowo dalam Pilpres itu adalah menaikkan gaji guru. Apakah ini cuma janji semata? Jawabannya, tidak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti menyebut kalau pemerintah sudah menganggarkan kenaikan gaji guru pada tahun 2025 mendatang. Rencananya, guru yang akan menerima kenaikan gaji terlebih dahulu adalah guru sekolah dasar dan menengah pertama. Jumlah kenaikan gaji masih dihitung, tapi Prabowo sudah berjanji akan menaikkan gaji guru sebesar 2 juta rupiah per orangnya. Wow! Selain itu, ia juga berjanji memberikan tunjangan hari raya untuk semua guru, termasuk guru honorer di seluruh Indonesia. Kebijakan ini adalah bagian dari janji kampanyenya yang fokus pada peningkatan kesejahteraan guru. Namun, kenaikan gaji ini hanya untuk guru yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pemerintah sedang menghitung agar kebijakan ini bisa lebih tepat sasaran berdasarkan kualifikasi dan prestasi guru yang berhak, bukan berlaku sama untuk semua guru. Kita harus memprioritaskan SDM, guru-guru harus kita prioritaskan. Prabowo juga berjanji bakal membangun 3 juta rumah setiap tahunnya. Rencananya, rumah sebanyak 3 juta unit per tahun ini akan dibagi menjadi 2 golongan. 2 juta untuk pembangunan di pedesaan dan 1 juta hunian apartemen di wilayah perkotaan. Khusus untuk pedesaan, telah diputuskan bahwa pembangunannya akan dilakukan oleh pengembangan daerah skala menengah, koperasi, atau BUMDes. Sementara pengembangan besar dilarang untuk berpartisipasi dalam program perumahan di desa. Sementara untuk 1 juta apartemen di wilayah perkotaan akan dilelang secara terbuka. Bahkan, investor asing pun diperkenankan untuk masuk. Apakah janji ini akan direalisasikan? Jawabannya, iya. Keseriusan dalam menyelesaikan program ini ditunjukkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melakukan groundbreaking perdana rumah susun gratis yang berlokasi di Desa Sukawali, Tangerang, Banten. Marwarar Sirait selaku Menteri menyumbangkan lahan 2,5 hektar lewat perusahaannya PT Bumi Samboro Sukses untuk nantinya dibanguni sekitar 250 unit rumah tipe 36. Janji Prabowo untuk menghapus hutang kredit macet sekitar 6 juta petani, nelayan, serta pelaku UMKM juga sudah mulai dijalankan. Nah, mengapa langkah ini diambil? Menurut adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, karena sebagian besar utang yang ada adalah tanggungan dari masa lalu. Bahkan ada sejak masa krisis moneter 1998. Menurutnya, banyak nelayan dan petani jadi kesulitan untuk mengajukan pinjaman ke perbankan, imbas tagihan yang masih tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK). Supaya para petani dan nelayan tidak beralih ke rentenir atau sampai ke pinjol ilegal, makanya pemerintah akan memberikan akses pengajuan ke perbankan. OJK pun juga menyambut positif program Prabowo untuk menghapus hutang petani dan nelayan. Saat ini, OJK sedang melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait atas wacana penghapusan catatan kredit macet yang sebenarnya sudah dibayarkan oleh perusahaan asuransi kredit. Hanya tinggal menunggu perpresnya disahkan. Nah, salah satu lagi nih terobosan Prabowo yang juga inovatif adalah dibentuknya Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus (BPPIK). Untuk apa? Untuk memonitor semua proyek yang dijalankan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi permasalahan tumpang tindih dengan badan atau lembaga yang punya irisan atau kemiripan tugas pokok dan fungsi pengendalian atau pengawasan. Dalam artian nih, BPPIK jadi mata dan telinga Presiden atas pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Oke, Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang membawa harapan besar dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Apakah Prabowo Subianto bisa memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia? Untuk saat ini, hal yang bisa kita lakukan adalah menitipkan harapan kepada pemerintahan Prabowo Gibran agar lebih baik memimpin Indonesia ke depannya. Yang mana, apa yang menjadikan program kemarin-kemarin saat kampanyenya itu bisa dilaksanakan. Tapi, tantangannya sekarang dan yang paling mendesak yang harus diselesaikan adalah ketimpangan ekonomi yang semakin mencolok, di mana kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin terus jadi masalah yang menghambat upaya pencapaian kesejahteraan merata. Lalu, tugas kita sebagai rakyat apa? Ya, tugas kita adalah mendukung dan mengawasi program pemerintah.